Ya, salam sehat dan juga selamat hari Kamis teman-teman semua. Kita masih akan ada di Eropa ya untuk membahas hasil perempat final kemarin. Ya, sebenarnya dua pertandingan ini agak lebih mudah diduga dibandingkan yang kemarin, terutama AC Milan dan Napoli. Seperti kita ketahui, City berhasil mengantongi tiket ke semifinal dan akan bersua dengan Madrid. Ya, setelah kemarin bermain imbang satu sama, tapi di leg pertama City menang 3-0. Ya, jadi sebenarnya City sudah banyak yang memprediksi lah, karena selesai itu Munchen ketemu City ya. Apalagi situasi di tubuh Bayern Munchen ini sedang ada ya tidak baik-baik saja lah, dan nanti akan gue bahas. Jadi Madrid ketemu City, menurut gue dan gue yakin lu setuju, ini adalah final yang kepagian ya, tapi apa boleh buat, jalur dari undian perempat finalis memang harus seperti itu. Kemudian di sisi yang sebelah, derby Milan seperti judul thumbnail gue juga tersaji di semifinal ya. Jadi ini juga mengulangi, kalau nggak salah tuh 2002 ya, 2002-2003. Saat itu juga derby Milan juga tersaji juga di semifinal. Yang lolos ya tentunya Milan ya, karena Milan yang jadi juara saat itu. Ya, Milan dan Inter ketemu di semifinal. Dan menariknya semifinal lainnya itu Real Madrid juga masuk ya, ketemu Juventus, tapi Juventus yang lolos. Jadi 2002, 2003. Jadi ini persis mengulangi semifinal derby della Madonnina 20 tahun lalu ya. Dan kemarin Inter Milan memang juga sama seperti City, rasa-rasanya juga semua orang sudah bisa memprediksi Inter punya peluang yang sangat besar untuk lolos, dan memang lolos. Kemarin juga di video gue memberikan seperti itu, dan itu tidak perlu terlalu sulit lah untuk prediksi itu. Nah, gue akan membahas jalannya pertandingan dulu, mungkin mulai dari yang seru dulu deh, yang nggak seru nanti belakangan ya. Bukan nggak seru timnya, tapi partainya. Pertandingan antara City dan Munchen. Nah, sebenarnya gue bukan hanya membahas jalannya pertandingan ya, tapi juga situasi internal dari Munchen. Menurut pendapat gini, kalau pertandingan sih sebenarnya udah selesai lah ya. Mereka bahkan juga bermain kelihatan gak terlalu ngotot City menurut gua ya. Lebih kepada bagaimana yang penting mereka lolos, pemainnya gak cedera, kemudian juga gak kena kartu dan seterusnya. Gue yakin itu yang ada yang lebih penting di benaknya Pep Guardiola, bukan mengalahkan Munchen. Dan Munchen pun secara tim, secara psikologi, itu yang gue bilang tadi, sebenarnya dalam keadaan moralnya tuh low. Kalau kita main PS tuh dia rata-rata pemainnya tuh putih, biru, pokoknya ke bawah atau ke tengah lah, jarang yang ke atas. Lu pernah kan main PS terus dapat pemainnya tuh lagi jelek semua. Nah, situasi di Munchen seperti itu. Kenapa gue mau bahas sedikit di luar pertandingan, jadi bukan di pertandingan ya, karena apa yang ada di pertandingan itu atau di lapangan itu terkait juga dengan apa yang ada di belakang pertandingan sebelumnya, di ruang ganti, bahkan di ruang manajemen. Gue yakin banget terpuruknya atau busuknya penampilan Munchen ini tidak lepas dari kebijakan manajemen yang dengan gegabah mendepak Nagelsmann dari kursi kepelatihan. Banyak isu yang beredar terkait dengan pergantian dia. Ada yang mengatakan konflik, ya pasti ada konflik lah, nggak mungkin nggak. Alasannya tapi karena katanya istrinya membocorkan rahasia apa segala macem. Tapi menurut gua, walaupun kalau isu itu benar ya, itu tidak etis lah ya. Tapi kan selalu ada solusi, ada kompromis. Katakanlah bikin gentleman agreement, nggak boleh dilakukan lagi hal seperti itu atau apa. Kan toh Nagelsmann juga sudah menjalankan tugas utamanya, tugas pokoknya, tupoksinya dengan baik. Waktu itu kalau nggak salah saat dia dipecat, posisi Munchen itu masih hanya di peringkat kedua di bawah Dortmund, tapi beda 1 atau 2 poin. Jadi oke lah, masih ada banyak pertandingan ya tersisa. Ini kita lihat dulu, masih ada mungkin sekitar 8 pertandingan tersisa. Bundesliga itu 18 ya, berarti 34. Waktu itu mungkin sekitar 6 pertandingan. Jadi masih mungkin ya. Terus kemudian di DFB Pokal juga mereka masih lolos, dan di Liga Champions mereka masuk perempat final. Gue bilang not bad ya, bahkan untuk tim seukuran Munchen sekalipun yang memang sudah terbiasa di posisi tersebut ya, di mana-mana mereka main, menurut gue ini juga sangat luar biasa. Kemudian pembelian dan peminjaman pemainnya juga lumayan berfungsi, seperti Sadio Mane dan juga Cancelo. Jadi everything went smooth sebenarnya ketika dia di Depak. Tapi ya
inilah kerjaannya si Oliver Kahn ya. Mungkin dia seorang yang pintar, tapi kita tahu dari dulu ini adalah pemain yang meledak-ledak. Jadi mungkin karena gini, ada ungkapan lama yang mengatakan jangan ambil keputusan ketika lu sedang emosi. Itu kadang-kadang bisa menjerumuskan lu sendiri. Jadi mungkin kalau kita atau lu yang ngikutin bola dari tahun 90-an melihat karakternya kan bisa jadi saat mengambil atau menyikapi situasi Nagelsmann ini dia tergesa-gesa dan akhirnya didepak, dan di saat yang sama ada eh, pria idaman lain Tuchel yang sedang nganggur. Nah, akhirnya brutal lah diambil keputusan, dan ya menurut gua pasti juga pemain ada yang punya hati nurani yang merasa ini tidak benar ya, dan akhirnya mempengaruhi performa mereka. Ini analisa gua, menurut gua. Jadi akhirnya ya kita lihat akhirnya di FB Pokal mereka gugur, di Liga Champions juga bukan hanya soal gugur ya, tapi mereka bisa kalah 3-0 di Etihad. Di Liga oke lah mereka waktu itu bisa menang ya. Tapi ya secara umum kita lihat ruang ganti nggak akan sekondusif kemarin ya itu. Nah kalau untuk pertandingan sendiri ya gue nonton juga sampai habis, walaupun bukan walaupun berbarengan juga simultan dengan Inter dan Benfica, tapi banyak menyita perhatian gue ya Munchen dan City. Itu yang gue bilang, City bermain aja nggak terlalu ngotot, tapi mereka bisa tidak kalah ya satu sama. Eh, dan sebenarnya juga awal-awal sempat hampir kartu merah kan Upamecano ketika menekel Haaland, tapi memang dari replay itu ada apa Haaland dalam posisi offside sehingga dibatalkan ya. Nah, gue mungkin satu di posisi ini gue sedikit bertanya, kalau seandainya situasinya seperti itu tadi, Haaland ditekel keras terus cedera, padahal dia offside kan, harusnya kan ya nggak kartu merah memang. Tapi apakah itu kemudian jadi di kartu merah kembali karena dia mencederai lawan? Nah, ini yang mungkin apa ya membuat gue sedikit bertanya lah. Artinya kemarin kan dibatalin, dianulir kartu merahnya karena si Haaland offside dan Haalandnya gak cedera. Nah kalau cedera bagaimana? Itu hanya gue bertanya-tanya lah. Mungkin lu bisa kasih masukan ke gue, mungkin ada yang lu lebih paham. Nah kemudian City dapat peluang pertama ya dari penalti, tapi ini sih aneh ya, aneh banget. Cara nendangnya itu dia dia cungkil gitu. Dia cungkil tapi keras. Biasanya kalau lu mau dicungkil atau dicop itu biasanya agak pelan, sedang ke tengah kan. Terus nggak masuk ya, aneh cara nendangnya untuk seorang striker seperti Haaland itu kan. Ya kita nggak tahu lah, gue sih nggak bukan nggak mau mengarah, cuman gue wondering aja. Nah kemudian Haaland juga yang akhirnya em, mengawali gol di pertandingan tersebut, assist dari Kevin De Bruyne. Ini simple simple passing, simple simple touch, dan ini membuat dia semakin kokoh ya dengan 12 gol kalau nggak salah. 12 gol, top skor sementara di Liga Champions. Dan di menit-menit terakhir, menit 83, Joshua Kimmich mengeksekusi penalti membawa Bayern Munchen 1-1. Ini penaltinya juga ke tengah. Nah, sebenarnya ke gua agak bukan berharap ya, agak mikir kemarin ini jangan-jangan ke tengah nih. Karena biasanya kalau sebenarnya kan ini udah nggak menentukan lah. Artinya kalaupun itu 1-1 kan Munchen butuh 3 gol lagi dalam waktu 7 menit plus injury time. Rasa-rasanya bukan tidak mungkin, tapi sangat sulit sekali untuk bisa membalikan kedudukan lah sampai 5-1, kayaknya nggak mungkin lah gitu ya. Jadi biasanya pemain itu ini apa namanya iseng nenang ke tengah, dan mukanya Kimmich itu kadang-kadang dibikin sok serius gitu biar dipikir biar mempengaruhi kiper. Wah ini jangan-jangan nih bakal kencang ke kanan atau ke kiri, katanya ke tengah itu sering banget gue lihat. Nah kalau di Indonesia nipu-nipunya biasanya standar pura-pura ngeliat ke kanan, nanti nendangnya ke kiri. Nah karena gue kiper, walaupun kiper Tarkam ya, jadi udah kebaca lah laga-laganya perenang Indonesia tuh. Dia sok sok ngotot kayak ngasih, kayak mau nipu kita, oh gue mau ke sana nih padahal nendangnya ke kiri gitu ya. Nah itu sedikit dari pertandingan. Ntar Inter Milan, nah ini kalau gue bilang sih ya sama tadi, sebenarnya nggak ada kesulitan. Mereka juga sama, mereka tahu mereka di setengah level lah di atas Benfica. Inter membuka keunggulan lebih dulu melalui Barella, lalu ada disamakan kedudukan menjelang turun minum melalui Aursnes. Lalu kemudian mereka sempat leading 3-1 lewat Lautaro Martinez dan Joaquin Correa. Sebelum ada apa namanya mempersama penyeimbang kedudukan, yaitu melalui Silva di menit 86 dan juga Musa di detik-detik terakhir banget ya, setelah dia nendang langsung setelah gol ini langsung selesai. Nah, dari line up ini sedikit gue singgung ya, Inter Milan ini agak mirip dengan
dengan Milan. Milan itu nih kemarin gue sedikit lupa kasih tahu ke teman-teman. Milan kan 3 kali lawan Napoli ya di Liga, 1 kali, kemudian 2 kali di Liga Champions. Itu dia sejak dia menang 4-0 dari Napoli, itu selalu Pioli ketika menghadapi leg 1, kemudian juga leg kedua itu selalu sama formasinya, persis sama. Line up-nya bukan formasi ya, line up. Line up itu selalu sama. Jadi demikian juga dengan Inter. Ini kita bandingin ya, Inter kemarin belakangnya Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni. Nah, waktu leg pertama itu juga sama persis. Kanan Dumfries, kiri Di Marco, Barella, Brozovic, Mkhitaryan. Depan ini sama persis. Sama persis 2 leg itu. Di waktu main di Lisbon dan waktu main di Giuseppe Meazza itu sama persis line up-nya. Jadi ini menarik nanti ya untuk kita lihat di semifinal seperti apa kedua tim ya bermain. Ini adalah gengsi juga dan apa ya, ultimate test buat kedua tim ya setelah mereka berjaya di mungkin 1 dekade yang lalu ya. Jadi termasuk di lini depan ternyata memang Simone Inzaghi lebih mempercayakan Dzeko dan Lautaro Martinez. Ini yang dipakai dalam laga-laga penting. Demikian juga kalau di Milan yang paling mencolok adalah dia taruh Tomori instead of Malik Thiaw, yang sebenarnya secara personal, secara individu lebih bagus skill Malik Thiaw menurut gua. Tapi Tomori kan pengalamannya lebih jauh. Intinya adalah gua mau bilang dalam pertandingan-pertandingan penting, dalam situasi-situasi penting, dalam apapun sebenarnya dalam teori perang, yang dibutuhkan bukan soal individu tapi soal pengalaman dan apakah mereka bisa bermain sebagai tim. Itu sih kalau gue lihat dari pertandingan Inter kemarin ya lawan Benfica dan juga Milan lawan Napoli yang lupa gue sampaikan. Oke, mungkin itu dulu video gue terkait dengan hasil semifinal terakhir ya kemarin. Jadi kita akan tunggu karena udah nggak ada drawing lagi ya. Jadi udah jelas nanti jalurnya seperti apa. Kalau nggak salah yang tuan rumah duluan itu kita lihat ya 2002, 2003 UCL. Kalau nggak salah Madrid duluan ya di leg pertama lawan City. Coba kita lihat. Milan, iya Madrid duluan benar. Jadi Madrid akan menghadapi City 9 Mei. Milan menjamu Inter Milan di Milan 10 Mei. Baru seminggu kemudian gantian akan main di Etihad dan jadi City tuan rumah dan juga Inter tuan rumah. Jadi intinya Madrid dan Real Madrid nanti akan menjadi tuan rumah duluan dan udah gak ada goal away kan. Jadi seru lah menurut gua. Oke, terima kasih udah nonton video gua. Selamat berpuasa buat yang berpuasa dan selamat beraktivitas untuk kalian dimanapun. Salam sehat ya. Ciao.